Maka kumpullah semuanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perihal tentang dakwah ini, tentang Islam ini. Maka masuklah Islam Sofiyah binti Abdul Muttalib. Ya, Sofiyah ini ibunya Zubair bin Awam, salah satu yang dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Asyara mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga untuk mereka. Salah satunya Zubair bin Awam, dan Zubair bin Awam ini punya ibu namanya Sofiyah binti Abdul Muttalib, bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada beberapa orang lagi dari sukunya Rasulullah yang juga memeluk Islam. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah terus berdakwah secara terang-terangan. Maka banyaklah yang memeluk agama Islam. Walaupun ya kebanyakan yang memeluk agama Islam pada saat itu adalah dari kalangan-kalangan yang rendah atau kalangan-kalangan yang lemah. Rendah di sini maksudnya rendah sosialnya, bukan rendah ya hatinya, imannya, bukan. Tapi sosialnya di kalangan musyrikin Quraisy. Ya, seperti contohnya budak ya, atau kalau enggak bekas budak, walaupun dia bukan budak tapi kan dulu dia bekas budak, sosialnya tidak terlalu tinggi. Atau seperti seorang pekerja gembala kambing, karena bagi mereka pekerja yang menggembala kambing orang-orang Mekah itu pekerjaan rendahan ya, itu bukan pekerjaan orang yang punya harta banyak. Nah, yang banyak masuk ke dalam Islam ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terangan di awal-awal itu adalah mereka dari kalangan-kalangan yang sosialnya dianggap rendah oleh orang-orang Mekah, dianggap lemah. Salah satunya adalah seperti Yasir dan Sumayyah. Yasir dan Sumayyah ini adalah awal syahidu di Islam. Disebutkan dia adalah orang syahid yang pertama dalam Islam. Mati dibunuh oleh Abu Jahal. Ya, Yasir itu suaminya, Sumayyah itu istrinya. Sumayyah dibunuh dalam keadaan hamil, ya, ditusuk dengan tombak oleh Abu Jahal. Maka mereka disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awwalu syahidu fil Islam, orang yang pertama syahid di dalam Islam adalah Yasir dan istrinya Sumayyah. Begitu juga masuk selain daripada budak tapi termasuk sosial yang rendah, yaitu Abdullah ibn Mas'ud masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud ini bukan budak, dia orang merdeka, dia orang Mekah, tapi pekerjaannya rendahan, apa? Mengembala kambing. Orang miskin, bukan orang punya harta. Dan di mata orang-orang Quraisy namanya pengembala kambing, ya zaman kita juga kan begitu, pengembala kambing bukan kambing punya dia, kambing punya orang dia gembala. Nah, ini berarti orang nggak ada apa-apanya begitu. Nah, masuk Islam Abdullah bin Mas'ud. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud ini subhanallah adalah sahabat Rasulullah yang mulia. Walaupun dia punya sedikit kekurangan di fisiknya. Fisiknya itu kurus kering. Saking kurus keringnya ini, di kota Madinah ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, itu pernah Abdullah bin Mas'ud naik ke satu pohon kurma, naik panjat kurma, ingin ngambil kurma. Saking kurusnya badan Abdullah bin Mas'ud ini, ya, ada angin meniup sarungnya pada saat itu, terbukalah betisnya, ya. Betisnya itu kecil sekali sampai diketawakan oleh para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi namanya kalau orang kurus itu kan betisnya kan juga kecil kan. Ya, kalau pernah lihat orang yang betul-betul kurus sekali itu lucu memang, betis sama kaki itu sama. Seharusnya kan betis agak-agak nonjol sedikit karena daging. Ini nggak ada sama sekali daging-dagingnya, saking kurusnya. Ketawa semua para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apakah kalian menertawakannya betisnya Abdullah bin Mas'ud? Wallahi demi Allah, innaha la'athqalu min jabal Uhud. Demi Allah kata Rasulullah, itu nanti di yaumil qiyamah lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 9 kilo, tingginya wallahu a'lam, karena belum pernah ngitung. Tapi kalau panjangnya 9 km, itu gunung yang paling tinggi, yang paling besar di kota Madinah. Lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud kata Rasulullah daripada nanti gunung Uhud di hari kiamat. Menunjukkan apa? Keimanannya yang besar, bukan masalah badannya. Sehingga Abdullah bin Mas'ud ketika baru awal-awal memeluk agama Islam di kota Mekah, ya, ketika dia baru masuk Islam, kemudian dia baru menghafal surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya. Langsung Abdullah bin Mas'ud datang ke depan Ka'bah membaca surat Ar-Rahman dengan suara yang keras. Perhatikan ya, badan kurus kering, baru masuk Islam, baru hafal surat Ar-Rahman, baru dia hafal, belum semua, baru sebagian ayat dia hafal. Datang ke depan Ka'bah, tempat kerumunan orang. Karena memang dari dulu sampai sekarang depan Ka'bah itu kerumunan orang isinya semua. Ya, dari dulu sampai sekarang. Kita kalau mau cium Hajar Aswad aja saking ramenya nggak, ya, untuk bisa masuk aja mungkin kalau nggak bersusah payah nggak bisa masuk, saking ramenya orang. Dulu juga begitu. Sengaja
dia berdiri di depan Ka'bah. Ar-Rahman dia baca dengan suara yang keras. Badan kurus kering, pekerjaan pengembala kambing, ibaratnya ini bukan orang kaya, rendah di mata orang Quraisy. Berani-beraninya kan gitu. Kalau orang kaya sih agak mending dihormati kan, orang punya harta. Ini miskin pengembala kambing, badan kurus kering kan gitu ibaratnya. Sok-sokan baca Ar-Rahman keras-kerasan di depan Ka'bah, di depan orang ramai, langsung digebukin, langsung menghadap Rasulullah SAW. Semua para sahabat pada saat itu, udahlah Abdullah bin Mas'ud, udah nggak usah lagi baca itu, udah kamu sembunyikan dulu keislamanmu. Rasulullah juga begitu, udah biarin aja, stop, jangan lagi kerjakan itu. Tapi perhatikan, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya Rasulullah, kalau kau perintahkan aku untuk melakukannya lagi, aku kerjakan sekarang juga. Menunjukkan apa jemaah? Menunjukkan keberanian, kehebatan itu bukan masalah fisik, tapi masalah hati. Kekuatan seseorang itu, makanya ya dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukan orang hebat, bukan orang kuat, jago bergulat, bukan. Ya, kalau jago bergulat mah hewan juga bisa bergulat, gajah juga lebih kuat daripada manusia. Kalau memang mau kuat-kuatan, hewan ada yang lebih kuat daripada manusia. Bukan itu kehebatan, bukan itu kekuatan, bukan itu orang jagoan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin syadidu ma yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat, yang jagoan itu siapa yang bisa menahan emosi dalam hatinya ketika dia marah. Dia bisa tahan. Dia nggak main menghantam, nggak main pukul, apalagi kalau sesama muslim. Dia tahan, walaupun dia benar. Orang yang menghina dia yang salah, tetap dia tahan. Jadi menunjukkan jamaah, kekuatan yang sebenarnya adalah kekuatan hati. Makanya perhatikan, nanti akan kita kisahkan. Ada seorang sahabat namanya Julaibib, ya, di medan perang itu dia syahid. Saking kurusnya badannya, saking ringannya badannya, itu bisa diangkat oleh Nabi satu tangan doang. Diangkat dengan satu tangan badannya. Tapi ternyata dia telah membunuh 10 orang kafir sebelum dia syahid. Badan boleh kecil, hatinya besar. Itulah ya kekuatan yang sesungguhnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ketika kita berdakwah, udah kuatkan hati, nggak masalah. Yang penting hati kita selalu kuat, sampaikan, sibukkan dengan apa yang mendatangkan ridha Allah, tasbih, ya takbir, sujud kepada Allah, sampaikan saja. Makanya jemaah, ada sebagian orang kita lihat badan kekar, badan kuat, tapi begitu dapat cobaan sedikit dari Allah, kena sentil dikit dari Allah, udah nangis mereka. Padahal badan gede banget, ya, udah macam gentong badan. Tapi baru dikit aja dicoba masalah ekonomi, nangis ngerenya, udah nggak sholat lagi di masjid, udah hilang, nggak jelas tak kemana. Ya, nah ini orang yang kuat itu kuat hatinya, selalu sabar, istiqomah untuk selalu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, bukan badan. Kalau badan tapi hatinya rapuh untuk apa? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Abdullah bin Mas'ud tadi setelah masuk Islam, dan banyak lagi masuk Islam selain daripada Abdullah bin Mas'ud, selain daripada Abdullah bin Mas'ud, contohnya Bilal bin Rabah, ya, kemudian juga Khabbab bin Arad, dan banyak lagi. Walaupun kebanyakan dari kalangan sosial yang lemah tadi, ya, bukan kalangan orang-orang yang kaya. Ada orang-orang yang kaya, cuma beberapa orang aja. Kebanyakan mereka orang-orang yang lemah di pandangannya orang-orang musyrikin Quraisy. Maka pada saat itu orang-orang musyrikin Quraisy, walaupun yang masuk Islam itu adalah dari kalangan orang-orang yang lemah, tapi mengganggu orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Mereka, gimana ini? Makin banyak aja orang masuk dalam Islam, walaupun orang-orang bekas budak, pekerjaannya rendahan, tapi kan kalau banyak lumayan ini mengganggu. Satu mengatakan sesembahan kalian itu batil, satu lagi membaca Al-Quran. Semuanya pada berani-berani, walaupun bukan orang yang sosialnya kelas tinggi kan, tapi orang berani, hatinya yang berani, walaupun badannya kecil. Maka pada saat itu orang-orang musyrikin Quraisy sudah, ini gimana caranya ini? Apa kita bunuh aja si Muhammad ini langsung? Nah, ketika mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, nggak bisa jemaah. Kenapa? Karena ada aturannya di kota Mekah itu, ya, mereka punya kesukuan yang sangat erat. Satu orang aja disakiti, apalagi dibunuh, diganggu aja, dihina saja, berarti itu sudah ngajak perang satu suku semuanya. Kalau misalnya Rasulullah diganggu nih, berarti seluruh suku Bani Hashim akan menolong Rasulullah, berarti namanya perang. Wah, repot kalau kita bunuh Rasulullah karena mereka.
Nggak bisa ya. Karena Rasulullah juga bukan dari kalangan sembarangan orang. Dia dari keturunannya Raja Kota Mekah, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kakeknya dulu adalah Raja Kota Mekah. Nggak sembarangan. Main-main asal bunuh aja. Kalau orang sembarangan, orang miskin nggak apa-apa, mungkin dibunuh, nggak ada yang tolong. Ini Rasulullah dibunuh pasti sukunya lebih besar daripada apa yang ada di Kota Mekah Al-Mukarramah. Aduh, kalau begini bunuh nggak bisa, ya deh kita ajak toleransi aja. Yuk kita ngobrolin. Tapi kalau ngobrolin ke Muhammad, pasti Muhammad nggak mau. Gimana caranya mereka? Kita datang itu pamannya tuh Abu Talib. Karena kan memang yang mengasuh Rasulullah SAW dari kecil kan Abu Talib. Ayo kita datangi Abu Talib. Kita bicara sama Abu Talib. Biar keponakannya ini, anak kemarin sore, udah berhenti. Jangan ngoceh, menghina tempat kita beribadah, menghina yang kita sembah. Ayo datang. Datanglah orang-orang musyrikin Quraisy ke Abu Talib. Berkata, wahai Abu Talib, ini ada dua pilihan. Yang pertama, kau kasih si Muhammad kepada kami untuk kami bunuh. Atau yang kedua, tolong obrolkan kepada keponakanmu untuk diam. Jangan lagi berdakwah. Itu mengganggu kami. Perhatikan jemaah. Padahal yang diajak oleh Rasulullah SAW apa? Untuk mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, untuk meninggalkan berhala-berhala itu doang. Tapi mereka merasa terganggu. Itulah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang diajak cuma kebenaran, tidak yang lain. Tapi mereka mengatakan itu mengganggu kami, menghina kami. Padahal Rasulullah nggak pernah menghina, nggak pernah ya melecehkan. Mereka cuma mengatakan itu patung kalian yang ciptakan, kenapa kalian sembah? Itu doang. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian semua, kenapa kalian menyekutukan Allah? Itu doang. Makanya perhatikan jemaah, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran itu banyak tudingan-tudingan. Tak apa-apa aja dikatakan. Macam Rasulullah dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, ini dikatakan Wahabi, ini dikatakan orang pemecah belah umat. Padahal cuma mengajak kepada tauhid, mengajak agar tidak meminta kepada kuburan-kuburan, tidak minta kepada wali-wali yang sudah mati, hanya minta kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Cuma itu doang yang diajak, macam-macam tudingannya. Sama seperti Rasulullah. Ganggu kami ini, melecehkan kami ini, merendahkan kami ini, ya, ini membuat pecah belah di antara orang Mekah nih, ini menghina dakwahnya nenek moyang ini. Padahal Rasulullah nggak pernah menghina, nggak pernah mengejek, nggak pernah merendahkan, cuma bilang ayo esahkan Allah, jangan sembah kepada selain Allah, jangan mengerjakan hal-hal yang tidak ada ajarannya dari Nabi Ibrahim. Karena memang Rasulullah itu datang ya untuk memperbarui dakwah Nabi Ibrahim. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wattabi' millata Ibrahim hanifah. Wahai Muhammad, ikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus itu. Datang Rasulullah untuk mengingatkan kembali tentang ajaran Nabi Ibrahim. Karena memang orang-orang musyrik Quraisy, mereka mengetahui tentang ajaran Nabi Ibrahim yang benar, tapi ditambah-tambahin. Contohnya, mereka tawaf, tapi ditambahin caranya telanjang katanya. Kalau nggak telanjang nggak benar tawafnya. Mereka yakin Allah Subhanahu wa taala itu sang pencipta yang memberikan segala-galanya. Tapi kenapa mereka menyembah juga kepada berhala-berhala? Mereka punya syubhat pemikiran. Kalau cuma Tuhan itu satu, begitu dia nggak ngasih, kita mau lari kemana? Makanya ada patung-patung. Yang Allah nggak ngasih, bisa lari ke sini. Itu syubhatnya tuh. Kalau cuma satu coba, yang ini nggak ngasih, kita mau gimana? Padahal mereka ya orang-orang yang jahil. Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, kasih sayangnya melebihi daripada segala makhluknya. Nggak mungkin Allah nggak kasih, cuman caranya beda dengan makhluk memberikan kepada makhluk, beda dong. Namanya Allah sang pencipta, nggak mungkin sama pemberiannya seperti makhluk. Kalau makhluk cuma bisa ngasih ya minta A ya dikasih A, diminta B ya dikasih B, minta satu ya dikasih satu, itu kan manusia. Kalau Allah beda caranya, ada 3 cara. Kalau nggak dikasih tes di dunia, maka nanti akan diberikan kepada yang lebih baik daripada yang dia minta. Makanya perhatikan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita mintanya rezeki yang berlimpah, mintanya ya keluarga yang sakinah, mintanya anak yang soleh dan soleha. Mungkin itu yang kita minta. Tapi kita nggak sadar ternyata Allah berikan lagi yang lebih baik daripada itu. Memang nggak dikasih anak yang soleh, tapi diberikan yang lebih baik apa? Diberikan ketaatan, keistiqomahan di dalam agama, diberikan ya kesehatan selalu jauh dari penyakit. Itu kan lebih baik yang daripada yang kita minta. Dan kita nggak tahu mana yang lebih baik untuk kita.
Wa asa an takuna khairan lakum wa huwa syarrun lakum, kata Allah. Bisa jadi yang kau harap-harapkan itu adalah baik untuk kamu, padahal itu buruk buat kamu. Karena Allah yang Maha tahu. Allah yang lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan dan yang baik untuk kita. Kalau nggak seperti itu, Allah katakan Allah juga bisa kasih di akhirat nanti. Memang nggak dikasih cash di dunia, tapi yang di akhirat lebih baik daripada dunia. Jemaah, kata para ulama, kalau seandainya manusia tahu betapa hebatnya, betapa ya dahsyatnya apa yang akan Allah kasih nanti di akhirat, niscaya semua manusia nggak akan ada yang diberikan cash di dunia. Cuman masalahnya kita ini manusia lebih percaya dengan apa yang tampak di depan mata daripada apa yang dijanjikan sama Allah. Ya, kalau kita katakan teh ini panas, memang dia udah rasa dari tangan aku panas, percaya deh, karena dia lihat langsung. Tapi kalau dikatakan Masya Allah, kenikmatan di surga itu tiada duanya, ya, susu di surga itu lebih nikmat dari segala-galanya yang ada di dunia. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Karena belum dia lihat. Nah, itulah manusia. Oke, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu punya banyak cara untuk memberikan. Nah, seperti orang-orang musyrik itu. Nah, pada saat itu datang ke Abu Thalib, dia tawarkan. Kita sampai jam berapa? 15 menit. Kita lanjut atau kita cukupkan? Lanjut aja. Baik, barakallahu. Setelah sudah diobrolkan ya kepada Abu Thalib, Abu Thalib datang kepada Rasulullah, ngajak ngobrol dengan keluarga-keluarga semua. Muhammad, ini pemuka-pemuka Quraisy baru aja datang kepada saya nih. Mereka menuduh engkau mempercah belahkan ya orang-orang Mekah. Engkau menghina sesembahan mereka. Engkau menghina dakwahnya nenek moyang mereka. Ini gimana nih yang benar nih? Ya, gimana nih? Mereka datang mengadu ini. Maka Rasulullah menyampaikan dengan bahasa yang sopan, wahai pamanku, sebenarnya aku mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk mereka birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menjauhi ya namanya saling membunuh, menjauhi yang namanya keburukan, minum khamr dan seterusnya, perjudian, pokoknya disampaikan hal-hal yang baik. Memang begitulah Islam, mengajak kepada kebaikan dan menjauhi keburukan, disampaikan apa adanya. Dan Abu Thalib paham kalau ini memang baik, namanya ya tidak boleh membunuh, itu bagus. Semua manusia ngerti, namanya kezaliman itu nggak boleh, ngerti semuanya. Oke, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk perkara kezaliman ini nggak butuh keimanan untuk kita menilai itu zalim apa enggak. Cukup kita jadi manusia. Ya, makanya orang kafir itu mereka ngerti, wah ini nggak benar nih, zalim nih. Dia menyakiti orang tuanya nih. Makanya mereka mengadakan setahun sekali ada namanya Hari Ibu, karena mereka tahu sekafir-kafirnya mereka, namanya orang tua nggak boleh disakiti. Sekafir-kafirnya mereka, namanya zalim itu nggak benar. Makanya nggak butuh keimanan untuk menilai kezaliman ini. Ya, nah Abu Thalib memang tidak beriman kepada Allah, tapi dia ngerti ini baik nih, cukup manusiawi yang mengatakan ini baik. Oh benar ini benar. Ya udah deh kalau begitu ya, karena ini benar ya, keluarga-keluarga semua Bani Hashim juga lanjutkan wahai Muhammad. Pokoknya siapa yang ganggu engkau berarti urusannya dengan kami semua. Karena namanya manusia itu ngerti lah, kalau masih punya akal itu, kalau orang gila namanya masih punya akal itu, ngerti oh ini baik, ngerti nggak butuh keimanan. Ngerti dia kalau bantu orang itu bagus, kalau berucap dengan sopan itu bagus, siapapun walaupun orang kafir. Abu Thalib bilang kerjakan, lanjut wahai Muhammad. Kalau ada yang menyakiti ya boro-boro bunuh, menyakiti saja berarti urusannya sama kita semua. Maka lanjut Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW lanjut, kata orang-orang musyrikin Quraisy, waduh, ini si Abu Thalib diminta untuk ya memberhentikan dakwahnya si Muhammad, malah dia ngedukung. Gimana lagi caranya? Ya udahlah, kata orang-orang musyrikin Quraisy, gimana kalau kita cari orang yang sepadan dengan Muhammad dari segi gantengnya, dari segi putihnya, dari segi gagahnya, kita cari ke orang di Mekah. Ada nggak yang mirip seperti Rasulullah? Mirip tapi nggak sama ya, karena nggak ada yang bisa menyamai Rasulullah. Mirip doang dari segi paras, kulit dan seterusnya. Nah di bawah nih, namanya Amarah bin Walid. Amarah ya bin Walid di bawah ke Abu Thalib. Nah Abu Thalib, ini kita udah cari nih orang nih, gantengnya nggak kalah dengan si Muhammad, gagahnya nggak kalah dengan si Muhammad, putihnya juga, bersihnya juga, ya suka pakai pakaian yang memang rapi, memang orangnya masya Allah, baguslah, sempurna pokoknya, anak muda. Ambil si Imarah ini,
ganti dengan Muhammad, biar Muhammad kami ambil, dia kami bunuh. Kata Abu Thalib, gila ya, datang bawa anak orang ke saya untuk saya kasih makan, keponakan saya sendiri saya kasih kalian buat dibunuh. Nggak ada akal, pergi sana. Anak orang dikasih ke dia suruh kasih makan, anak dia dikasih ke orang buat dibunuh. Penawaran nggak pergi. Waduh, kata orang-orang musyrikin Quraisy, gagal lagi ini, gimana cara? Kalau mau bunuh nggak mungkin, kalau dibunuh ngamuk semua keturunannya Abdul Muttalib. Ya udah, yuk kita cari orang pintar. Orang pintar bukan dukun, bukan. Orang pintar memang pintar, orang intelektual, orang memang punya ilmu. Ya, ibarat kita kata pengetahuannya itu luas, memang terkenal, orang bijak. Siapa namanya? Walid bin Mughirah. Ya, Walid bin Mughirah. Nah, datang. Syuruk ya? Baik, Walid bin Mughirah ini orang yang cerdas, orang yang pintar. Dia banyak pengalaman, banyak pengetahuan. Dia sering baca buku, dia sering baca kitab-kitab orang-orang terdahulu. Ngerti lah pokoknya, dia bukan orang bodoh. Dia orang bijak, pinter, ya, syair, pinter merangkai-rangkai kata, pinter dia bertutur bahasa, pintar. Datang ke Rasulullah SAW. Kemudian kata dia, Muhammad, kalau engkau memang punya penyakit, ya, saya ini orang banyak pengalaman, kenal banyak dokter, kenal banyak dukun. Kalau kau memang punya penyakit dan susah disembuhkan, cerita aja. Kita cari dokter yang paling hebat di sini. Kalau memang kau punya penyakit, curhat aja udah, jangan malu-malu. Kata Rasulullah, tidak, saya bukan orang berpenyakit. Oke. Kata dia, kalau kau memang pengen menjadi orang kaya nih, cerita aja, ngobrol aja. Kita akan patungan semua nih, orang Mekah ini, semua akan infakkan hartanya. Pokoknya harus kasih harta biar kau jadi orang yang paling kaya di Mekah ini. Kalau kau mau jadi orang kaya, ngomong aja udah. Jangan dakwah-dakwah seperti ini kan. Kata Rasulullah, enggak. Emang enggak mau harta? Oke. Kalau begitu, kalau kau pengen mendapatkan wanita yang paling cantik, ya, memang ada yang incar wanita di Mekah ini. Siapapun dia, tunjuk aja, kami paksa agar dia menikah dengan Mekah. Pokoknya kita sepakat. Tinggal tunjuk aja, saya mau yang mana tuh? Perempuan yang cantik yang mana? Tinggal ngomong, pokoknya dia harus jadi milik. Kata Rasulullah, enggak. Ya, enggak mau harta, enggak mau perempuan. Oke. Kalau kau mau jadi raja nih, jadi pimpinan kami di Mekah ini, udah ngomong aja. Kami semua akan sepakat mengumpulkan suara biar kau jadi rajanya. Kau jadi bosnya di sini, pimpinannya udah. Kami semua taat sama kau. Enggak juga. Waduh ya. Gimana ini repot ini. Maka pada saat itu ya Abu Thalib pun mengatakan, terus mau apa? Kata Abu Thalib. Kata Rasulullah SAW, inilah yang membuat Abu Thalib ya selalu mendukung Rasulullah, karena ini adalah ucapan yang tegas. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya orang-orang Mekah itu bisa ngambil matahari itu mustahil diambil. Dan matahari ini nilainya sangat mahal, jangan. Kalau nggak ada matahari mati semua makhluk di dunia ini. Nggak ada matahari mati semua, gelap. Kalau seandainya orang Mekah bisa ambil matahari, kemudian dikasih ke tangan kananku, dan kemudian mereka juga bisa ambil bulan juga mustahil bisa diambil. Tapi kalau bisa, kata Rasulullah, mereka letakkan di tangan kiriku, dan mereka minta untuk aku tidak berdakwah, berhenti berdakwah, mengajak orang kepada la ilaha illallah, aku tetap tidak mau. Ini ucapan yang membuat Abu Thalib, kalau begitu lanjutkan, karena ini berarti peribahasanya, mati pun aku siap, yang penting tetap berdakwah, begitu maksudnya. Nah ini jangan kita tutup dengan ini, menunjukkan apa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kalau dalam urusan agama nggak ada toleransi, apalagi dikaitkannya dengan kekufuran, kesyirikan, nggak ada jamaah. Jangan kita kebablasan toleransi jamaah. Banyak sekarang masya Allah dengan slogan toleransi, padahal yang diinginkan adalah biar gabung aja antara syirik dengan tauhid. Jadi yang sono merayakan Natal, ya ikut juga lah orang Islam merayakan Natal. Natal itu kan merayakan kesyirikan, bahwasannya Nabi Isa itu dianggap sebagai Tuhan, anak Tuhan.
Makanya mereka merayakan kelahirannya anak Tuhan. Toleransi itu jamaah, yang sebenarnya toleransi adalah di dalam Islam. Toleransi itu bukan berarti harus kita samakan semua. Bahkan yang dikatakan toleransi itu tetap menjaga perbedaan, tapi tidak saling mengganggu. Itu toleransi dalam Islam. Silahkan merayakan hari raya yang dianggap itu benar. Silahkan beribadah dengan cara yang dianggap itu benar. Kita menganggap agama Islam ini benar. Ya sudah, masing-masing kerjakan sendiri-sendiri. Nggak perlu disama-samain. Itulah toleransi. Tapi kita nggak ganggu orang lain. Orang lain juga nggak ganggu kita. Itulah toleransi. Itu kan disama-samain. Dan hati-hati. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kejadian tadi itu, penawaran orang-orang musyrik Quraisy ditolak oleh Rasulullah. Allah firmankan, Allah turunkan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun." Ya. Kemudian Allah tutup, "Lakum dinukum waliyadin." Ini jangan salah paham juga. Lakum dinukum waliyadin bukan berarti enggak apa-apa kok, lakum dinukum. Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Berarti enggak apa-apa. Ya. Hari ini kita ikut orang Nasrani, besok orang Nasrani ikut Islam, nggak apa-apa gonta-ganti. Kan lakum dinukum waliyadin, agama kalian untuk kalian, agama kami untuk kami, artinya sama-sama. Ya, kita benar semua, semuanya masuk surga, semuanya sama-sama di dalam keridhaan Allah. Ini makna lakum dinukum waliyadin. Salah. Lakum dinukum waliyadin bukan berarti semuanya benar, semuanya sama, semuanya boleh bareng-barengan, semuanya di surga Allah. Itu nggak benar. Yang benar lakum dinukum waliyadin, kita harus mengatakan agama saya yang benar, agama kamu kalau kamu anggap itu benar silahkan, tapi yang benar adalah agama saya, dan saya yakin agama kamu itu adalah yang salah. Begitu jamaah. Itu bukan berarti pembiaran orang bebas, boleh semua benar semua, jangan menyalahkan, semuanya di surga Allah, ini agama Allah sama semua, semuanya kebaikan semua. Enggak begitu jamaah. Lakum dinukum waliyadin, kita harus katakan agama Islam yang benar, agama Islam yang memang diridai oleh Allah. Ketika Allah katakan, ya, walakat raditul Islam madinah, Allah telah sempurnakan Islam dan ridhokan Islam untuk kalian. Yang lain Allah sudah nggak ridho lagi. Sudah Allah tutup semua agama yang Allah ridhoi, cuma Islam doang. Harus begitu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah daripada konsekuensi ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah berarti kita menafikan semua agama, mentiadakan semua sesembahan, dan kita isbatkan hanya Allah, yaitu Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Atau sebelum kita tutup majelis karena waktunya sudah surut, ada yang ditanyakan? Tafadhol, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Talib sama Abu Lahab masih bersaudara, Pak Ustaz. Apakah ada riwayat Abi Talib pernah menasihati Abu Lahab? Nah, barakallahu fikum. Nah, itu masih saudara kandung. Tapi siapa yang lebih tua, wallahu a'lam, karena belum mendapatkan riwayatnya. Tapi itu saudara kandung. Artinya mereka semua satu nasab. Anaknya si Abdul Muthalib. Baik itu Abu Talib maupun si Abu Lahab. Ya, sama. Hamzah juga. Jadi ada 4 paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul. Yang pertama Abbas, Muslim, Hamzah, Muslim, Abu Talib dan Abu Lahab. Ini nggak Muslim. Jadi ada 4. Itu paman kandung, artinya saudara ayahnya Rasulullah. Saudara kandungnya ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah saling nasihati, wallahu a'lam bishawab. Yang ada yang kita jumpai, Abu Talib itu kenapa dia enggan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya? Karena pengaruhnya orang-orang musyrik Quraisy, termasuk di dalamnya adalah Abu Lahab dan juga Abu Jahal, yang dia mengatakan atal millata Abdul Muthalib, kau itu mau meninggalkan ajaran ayah kamu Abdul Muthalib, ya, nenek moyang kamu, mau kau tinggalkan ikut si Muhammad, anak kemarin sore, anak buah pencur, mau kau tinggalkan Abdul Muthalib. Nah itu gara-garanya kenapa Abu Talib enggan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Padahal Rasulullah sudah datang. Rasulullah mengatakan ya ampun la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Katakan la ilaha illallah, aku akan tolong kau di hadapan Allah dengan itu nanti. Tapi sebagian lagi ngoceh si Abu Jahal, si Abu Lahab dan geng-gengnya. Ayah kamu Abdul Muthalib mau kau tinggalin? Hanya ada di jamaah. Di sini juga pelajaran ya untuk kita semua. Hati-hati dengan namanya fanatisme kesukuan. Ini bukan dari Islam. Islam itu ya menerima kebenaran
walaupun yang mengucapkan itu anak kecil sekali. Makanya ya ketika si Abu Lahab terus ya menjauhkan orang, karena orang terkecoh, dikiranya orang tua itu pasti lebih benar daripada anak muda. Ini salah. Kebenaran itu bisa datang dari siapapun, tidak melihat usia. Yang jelas kalau itu benar, kita dengar, kita kerjakan. Makanya jangan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan sombong. Sombong itu apa? Bukan berpakaian yang indah, pakai mobil yang mewah, punya cincin berlian di mana-mana, itu bukan sombong. Sombong itu kata Rasulullah SAW, batarul haqqu qamtun nas. Dia menolak kebenaran yang itu sudah jelas itu benar dan dia hina manusia. Dia katakan, "Lu anak kemarin sore tahu apa? Sok-sokan nasihatin gue." Itu sombong tuh. Maka kalau kita punya anak ini contohnya, kita yang namanya manusia serba kekurangan, pasti ada khilaf, pasti ada lupa. Mungkin kita minum contohnya dengan tangan kiri. Anak kita bilang, "Bi, tangan kiri nggak boleh, tangan kanan." Ya alhamdulillah bilang, "Jazakumullah khairan, syukron." Jangan bilang, "Ah, perlu doa, kasih tong." Jangan bilang itu. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khair, minum tangan kanan. Jangan bilang sok-sokan nasihatin orang tua, yang gitu. Nggak benar itu jamaah. Kalau itu kebenaran ambil, nggak melihat usia. Nah ini yang membuat ya celaka ini. Kalau kita fanatisme kesukuan, menganggap ya namanya orang paling tua itu pasti benar. Kebenaran cuma datang dari Allah doang. Selain itu bisa salah, bisa benar. Ya, nah itu tadi dia. Salah satu yang membuat tersesat Abu Thalib karena tadi fanatisme. Kalau kita mau fanatik sama Allah dan Rasul yang nggak mungkin salah. Selain itu bisa salah. Kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ditanyakan? Cukup? Tidak ada? Kalau mungkin ada masih ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan di luar majelis karena sudah waktunya juga melewati syuruk. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan majelis sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.